next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan masuk di fluida selanjutnya ya. Kalau kemarin kita udah belajar fluida statis, nah gimana kalau dia tidak diem aja? Berarti dia ngalir. Artinya di sini ada fluida dinamis. Oke, kali ini kita akan belajar dulu ya. Fluida tidak sembarangan yang bisa kita ambil. Jadi di sini kita akan menganggap fluida itu sebagai fluida ideal. Nah, apa itu fluida ideal? Selain itu kita akan juga belajar debit ya. Jadi let's check it out. Kita akan ngomongin fluida dinamis, tapi sebelum itu ke fluida ideal dulu ya. Jadi fluida ideal itu adalah fluida yang ideal ya, jelas ya. Nah, di sini contohnya misalkan aku punya keran air yang ada air kemudian jatuh ke ember gitu ya. Nah, gimana sih garis-garis alirnya ya? Jadi si alir air yang mengalir ini seperti apa? Untuk yang bagian sini maka alirannya seperti ini kan, jatuh ke bawah ya. Aliran seperti ini yang teratur ini kita sebut dengan streamline ya, aliran streamline karena teratur. Kemudian yang di bawah sini dia kan acak-acakan gitu kan ya. Nah, di sini kita sebut dengan turbulen karena dia acak-acakan ya, tidak beraturan. Nah, kira-kira fluida ideal yang mana nih ya? Jelas lah ya, kalau fluida ideal kita akan pakai yang tidak acak-acakan ya. Tapi sifat-sifat apa aja yang kita perlukan dalam fluida ideal ya. Jadi kita harus buat fluida itu ideal sifatnya seperti ini ya. Yang pertama itu adalah kalau dia dikompres atau ditekan gitu ya, volumenya itu tidak berubah ya, jadi tidak boleh berubah alias incompressible atau volumenya tetap. Kemudian ketika misalkan di sini ada dinding sama fluida ya, contohnya pipa ada air yang ngalir di situ. Nah, sebenarnya kalau ada air ngalir itu kan pasti ada gaya gesek ya, kebalikan dari arah alirannya itu ya. Nah, tapi untuk sifat fluida ideal ini gaya geseknya kita anggap sebagai tidak ada alias nol. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi kita udah singgung ya, alirannya harus bentuk aliran streamline atau garisnya itu beraturan dan tidak saling berpotongan. Yang terakhir itu adalah namanya aliran tunak ya, atau kecepatannya itu harus sama di titik yang luas penampangnya itu sama ya. Jadi misalkan di titik ini garis merah segaris ini, maka di sini harus sama seperti itu. Oke, itu tadi sifat fluida ideal. Nah, kalau kita udah ngomongin fluida ideal, kita lihat dulu nih bedanya sama fluida nyata, kenyataannya seperti apa. Nah, kalau di kenyataan, kalau misalkan kita punya aliran, itu ternyata alirannya seperti ini dalam pipa ya. Jadi semakin ke sana ya, misalkan ini padahal tingginya sama, tapi ini ketinggian air di atasnya itu berbeda ya. Kenapa bisa seperti ini? Nanti kita bahas di persamaan yang lain ya. Ada persamaan Bernoulli ya, kenapa airnya bisa naik gitu ya. Nah, kemudian di sini ternyata beda. Tapi kalau fluida ideal kita anggap itu dia selalu sama seperti ini guys. Oke. Nah, itu tadi fluida ideal sama yang fluida nyata. Nah, sekarang kita akan menghitung yang namanya debit fluida. Debit fluida itu apa sih? Pernah nggak sih kalian dengar kata-kata debit? Yap, debit fluida. Debit biasanya kita ngomonginnya dalam banjir ya. Debit Kali Ciliwung seperti sebesar ini. Nah, makanya Jakarta kebanjiran. Oke. Nah, si debit ini apa sebenarnya? Kenapa dia bisa menyebabkan banjir? Ya, bukan debitnya yang menyebabkan banjir ya, tapi airnya. Oke. Contohnya lain adalah ini ya. Ada air terjun. Debitnya seberapa? Nah, debit ini kita hitung dengan volume ya. Jadi volume air yang mengalir tiap satuan waktu disebut dengan debit. Semakin besar volumenya maka debitnya makin tinggi. Makanya kalau lagi curah hujan tinggi, otomatis di sungai kan volume airnya nambah tuh. Karena volume airnya nambah maka debitnya nambah. Karena debitnya nambah bisa mengakibatkan banjir kalau sungainya sudah tidak bisa menampung air yang tadi ya yang ada di situ kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan aku punya pipa yang bentuknya seperti ini gitu ya. Volume yang masuk ke sana segitu.
Nah, volume pipa itu kan atau tabung luas alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Tingginya kebetulan di sini adalah S, jarak yang ditempuh fluida. Sehingga kita bisa masukin V-nya kita ganti A sama S. Nah, A-nya dan S. Kita tahu kalau S itu jarak yang ditempuh dibagi waktu adalah kecepatan. Sehingga bisa kita dapetin rumus kedua debit adalah A kali V ya. Nah, hati-hati di sini Q sama dengan V per T, V-nya volume, tapi juga sama dengan A kali V, tapi V-nya adalah kecepatan. Jadi bedain dengan huruf kapital sama standar ya, atau huruf kecil. Oke. Ini yang diketahui. Boleh nggak sih kita pakai nggak SI? Sometimes di soal itu kadang-kadang dia tidak memakai SI atau tetap senti kayak gitu. Nah, yang penting konsisten aja, hati-hati. Kalau di sini senti ya di atas debitnya senti kayak gitu. Kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah ditemukan cairan sebanyak 154 ml keluar dari pipa berdiameter dalam 7 mm dalam waktu 4 detik. Berapakah kecepatan rata-rata cairan dalam pipa itu gitu ya. Nah, kita ketahui kalau di sini volumenya adalah 154. Tapi masih mililiter, kita ganti ke meter pangkat 3 ya. Mililiter ke liter 10 min 3, liter ke meter pangkat 3 juga 10 pangkat min 3. Makanya di sini 10 min 6. Kemudian diameternya 7 mili atau 7 kali 10 min 3. Kemudian T-nya adalah 4 second. Yang ditanya adalah V kecil ya, kecepatan. Oke, kita jawab aja. Kita punya debit itu sama dengan V per T. Volume. Sama dengan juga AV. Kecepatan ya. Nah, di sini karena pipa berarti lingkaran ya, pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Nah, di sini aku pakai yang 1/4 pi d kuadrat. Oke, tinggal masukin angka-angkanya saja guys. Dengan pi-nya boleh 22/7 atau 3,14. Nah, di sini ada 7 bisa kita coret-coret gitu ya. Berarti kemudian ada 4 bisa dicoret-coret juga. 10 min 3, 10 min 3, 10 min 6 bisa coret juga ya karena sama. Kemudian 22 sama 154 dibagi 2 ya, jadinya 11, yang ini 77. Nah, ada 11 kali 7, 77 ya, berarti bisa kita coret seperti itu ya. Alhasil di sini hasilnya adalah kagak ada semua angkanya, berarti 1 ya, 1 meter per second. Itu tadi tentang debit.